Selamat datang di Elevator Verhal. Ini tuh lanjutan dari Toxic Relationship Part 2 ya guys. Jadi kita bakal kalau yang di part 1 Toxic Relationship-nya kita bahas tentang apa itu seputar toxic relationship lah ya kan. Pendapat kalian juga toxic itu seperti Dan apa. di part 2 ini kita bakal bahas Cerita. kasus-kasus atau cerita-cerita ya yang pernah mengenai posisi itu. Benar. Cerita yang Benar sangat sekali. mungkin bisa kita jadikan pelajaran. Betul. Mohon diambil pelajarannya dan Betul. kalau buruk jangan diikuti ya. Oke. Jadi pilih-pilih gitu lah guys. Iya. Tapi sebelumnya kami juga ucapkan terima kasih untuk yang Terima kasih. berbagi cerita kepada kami. Kami sangat terima kasih. Jadi kunhab. Konya ada hab. Sawadika. Sawadikap. Konya ya, Hafal banget. Terus kita pindah ke Thailand cuy. Ya gitu guys. Karena setelah ini juga pembahasan toxic relationship mungkin akan selesai. Benar. Jadi kalian bisa langsung kasih kasih saran pembahasan apa lagi yang bisa kita bahas di segmen lantai genap ini. Tapi aduh kelilipan. Tapi aduh tiupin. Hah. Jangan ini cepet loh ini. Nanti helmnya beleber. Nanti beleber. Itu kayaknya batu bata deh. Tapi nggak apa-apa banget nih kalau kalian punya cerita mengenai pernah mengalami toxic relationship atau tetangga kalian mengalami ini, bisa aja kalian ceritakan ke kami, bisa di emailnya atau di kolom komentar guys. Ya, kalau misalnya kalian masih punya cerita, kalian bisa tetap kirim, masih bisa kami ceritakan. Atau kalian punya cerita yang lain lagi, bisa kami Bisa ceritakan. juga tentang apa aja deh, Jadi ceritain ke sebenarnya kami. Lantai 2 ini tuh bisa dibilang lantai curhat-curhatan. Bener. Apapun, kalau misalnya kalian punya ada masalah tapi kalian nggak kayak bingung mau berbagi cerita kemana, kalian bisa berbagi ke kami. Kita bisa jaga privasi kalian. Terus kalau kalian bisa memberi saran, kami bakal beri saran. Apa ya Dika? Karena We will always listen listen to you. to you. Oke, cekidot. Oke, langsung saja cekidot. Langsung saja kita masuk ke cerita. Pertama. Oke. Kayak berenang langsung. Lalala. Cerita pertama dari Teman kami Wawan. Nanti kami taruh. Wawan taruh Kurniawan. Siapa namanya? Ahmad Wawan Kurniawan. Nanti IG-nya bakal kita Ahmad tulis. Kurniawan aja, Be. Dia di sini menceritakan, katanya sih ini dari pengalaman temennya dan juga melihat dari beberapa buku. Kamu kurang kerjaan baca buku Iya, soal toxic. anak kuliahan banget jadinya harus ada teori. Tapi guys, Wawan ini seru sih anaknya kan. Iya, seru Juga banget. harus follow Instagramnya. Tapi jangan lupa juga follow Instagram elevator_for_her_official. Gimana ya? Kalau aku lihat toxic relationship ini lebih kepada perasaan yang berlebihan ke pasangannya. Jadi seperti obsesi kepada pasangan. Itu bukan cerita deh kayaknya Kak. Kapan dia? Hingga muncullah Nggak sifat apa-apa, kita yang bisa mengarah ke toxic itu. Misalnya posesif sampai bisa main tangan. Tapi si pelaku ini tidak sadar bahwa dia menyakiti pasangannya dan dia juga tidak menghargai pacarnya. Pokoknya si pelaku lah yang merasa dirinya itu paling benar. Banyak Bagaimana sih tanggapan Anda? kejadiannya kayak gini. Siapa? Kita kaitkan dengan kasus ini seperti maaf ya guys, Eza. iya kan, Ya, Eza Eza Gionino itu. sama Tapi kayak mereka udah bahagia masing-masing kan ya? bahagia masing-masing. Udah punya pasangan. Tapi Iya, kalau- Eja kayaknya udah punya. Oh iya, udah punya baby. anak. Iya, baby. Selamat Eza. Eza. Cute. So kenal banget. Tapi emang bener sih kayak gini nih. Malah sering kejadian seperti yang aku bilang kan, si pelaku tuh nggak sadar kalau Iya. dia tuh ngelakuin itu. Sebenarnya karena dia tuh toxic ini kan sifat gitu kan Iya. ya. Karena sifat jadinya orang kan itu masuk ke perasaan, dan perasaan itu cuman kayak karena sifat tuh kayak ngerasa normal-normal aja nggak sih si yang punya diri nih. nah Kayak iya. pasti dia bakal membela dirinya kayak ya kan itu emang sifat aku gitu. Iya. Nah, jadi maksudnya itu sifat. Jadi maksudnya itu kayak karakter dia kan. Iya. Iya. Jadi kamu kok nganggap aku toxic? Ini kan karakter aku. Iya bener. Itu bukan pembenaran ya guys, karena orang kan ada yang tersakiti. Emang kalau karaktermu menyakiti orang lain, Ya berarti Itu- emang karaktermu gitu. kamu mau dibilang karaktermu tuh buruk? Nah gitu. Iya sih. Maksudnya tapi kebanyakan gini juga ya, kayak kalau ditanya tentang toksik, kebanyakan kayak nanya pasti kayak terobsesi, posesif. Iya sih. Itu dua hal itu yang kayak aku paling sering denger gitu loh. Enggak, tapi jangan juga sampai kayak saking posesifnya gitu, saking obsesinya kan, terus sampai menyakiti ke fisik, terus sampai posesif lah ibaratnya ya kan.
kamu jadi kayak mengekang Anak seseorang, iya. Kamu jadi mengekang, membatasi hak-haknya dia, sedangkan dia kan manusia yang punya hak. Iya benar. Iya benar. Setiap manusia tuh punya hak mereka masing-masing untuk mencari jalan kebahagiaannya gitu loh. Benar, Kalau ya. misalnya kalian keep orang itu dengan keadaan diri kalian yang memperlakukan orang seperti toksik, ya Iya, benar. kasihan anak orang, mama bapaknya aja memperjuangkan dia buat misalnya- bahagia. Misalnya dikekang, misalnya kebahagiaan dia itu tuh ini misalnya dia suka ini, misalnya suka ngegambar gitu kan ya. Terus karena kamu gak suka ngelihat dia ngegambar-gambar, terus jangan lagi ngegambar. Itu kayak itu ngebatasin kebahagiaannya dia kan, Dan gitu pas itu maksudnya. mengendalikan diri orang kan jadinya. Kecuali kalau kamu membatasi dia dari hal-hal buruk, itu bagus sih kalau kayak Bagus, gitu. Ya jauhin aja Tapi kalau dia hobinya ini terus kamu gak bolehin, itu Jangan sih. ya jangan sampai dilarang juga sih. Kalau mungkin maksudnya jangan sampai lupa waktu sama hobinya juga Benar. gitu. Itu nggak apa-apa, tapi maksudnya diberitahu aja gitu, bukannya ini kan ya, Benar. bukannya melarang, tapi kayak coba jangan dibagi ya waktunya, jangan bener, kalaupun mau melarang harus ada alasan yang logis ya logis. masuk akal, dan ya Memang yang jelas dampaknya gitu. itu jadi lebih bagus gitu loh. Jadi pasangan yang dilarang pun juga pasti bakal mengerti, karena itu kembali lagi ke komunikasi sebenarnya. Iya, kalau merasa udah berlebihan posesifnya ya ngomong. kayak berpengalaman gitu ya bertiga. Iya, padahal sebenarnya kita tuh awam ya, cuman kita Awam. Soalnya ini pikiran orang-orang Ya, awam tuh apa yang begini. pikiran gitu. Kalau misalnya kalian ada pemikiran lain, boleh banget buat komen di bawah ya. Iya, banyak. Kalau menurut aku, kalau misalnya dia sayang sama kamu, dia pasti bakal lebih ngebatasin. Jadi kalau misalnya aku punya pacar aku nggak ngasih kabar seharian gitu tuh, mungkin kalau misalnya emang dalam sehari itu kayak pagi masih nggak ngasih kabar, mungkin aku bilang kayak, oh dia kerja pagi nih, terus bangunnya kesiangan kayak gitu kan. Terus kalau sampai ke siang, oh mungkin kecapean gitu. Karena kan aku mikir si pagi, aku tuh tipe yang kalau pacar aku lagi kerja, aku kayak apa ya, nggak tahu, padahal aku Santai nggak aja minta gitu ya. nggak minta orang itu ngejelasin kamu kerja kalau si pagi jam berapa pulangnya, aku nggak minta, tapi kayak orangnya sendiri yang bisa cerita gitu. Nah Kesadaran ya. iya, orangnya bisa sadar sendiri untuk cerita. Jadi kalau misalnya pagi nggak ngasih kabar, aku pikir dia si pagi. Terus kalau ke jam-jam dia pulang tuh nggak ada ngasih kabar, ya aku pikir dia kecapean di tempat kerja dia rame gitu. Tapi kalau udah sampai malam kayak tunggu dulu gitu kan. Tapi kalau udah dia masang story di sosmed lain, kayak dia lagi sama temen-temen dia tuh, aku langsung kayak apa nih? Kenapa? Aku kok Apa enggak anda gitu kan? ada keingetan sesuatu? Iya. Berarti kita ngalamin hal yang sama. gitu. Kayak, jadi kita ngalamin ini hal yang terlalu sama. panjang kalau harus dibahas sih. Cuma intinya ya, menurut kalian Ya kalau udah kayak ya, masalah gitu. kabar-kabaran itu tuh masuk bagian toxic. Jadi pada intinya ya, supaya pasangan kita tuh nyaman, lebih baik kasih kabar. ya. Jadi karena komunikasi itu penting banget, apalagi buat aku tuh itu komunikasi yang utama. Apalagi Karena dia kan LDR sering. nah apalagi untuk yang LDR tuh ya, yang LDR tuh perlu banget ningkatin kualitas komunikasi kalian, karena kalau komunikasi kalian lancar, kepercayaan pun pasti jadi lebih bagus. Ya. Iya. Kalau kepercayaannya lancar dan bagus, hubungan jadi langgeng. Ya, seperti episode pertama guys, Erika selalu dengan Iya, aku tuh suka. Wow. Tapi aku bukan anak TikTok. Oke, lanjut. Oke, next kita daripada berlama-lama lagi, kita masuk ke cerita kedua. Jadi untuk yang ke cerita kedua ini disensor aja kan ya? Ya, dia minta disensor. Jadi guys. ini nggak akan dikasih tahu. Tapi ini siapa salah yang satu cerita. circle kita juga kan. Iya, ini salah satu circle kita. Nanti kita bakal ada sih vlognya, mungkin kalau kita circle kami bisa kumpul lengkap, kalian bakal masukin vlog di lobby. Benar. Jadi kalian tuh bisa lihat kami tuh seru nggak cuma bertiga gitu, kami Benar. ke teman-teman kami juga. Pengen sih ngumpul lagi ya, cuman Tapi keadaan tidak memungkinkan, belum memungkinkan. Belum Iya, memungkinkan. belum memungkinkan. Tapi pasti kita bakal share sih teman-teman Iya, kita. teman-teman kita. Benar. Jadi ceritanya nih aku langsung aja ya bacain. Sesuai pengalamanku ya. Kok malah melamun gitu. Ya, pasti lagi kebayang-bayang nih pasti kamu Iya, nih. lagi. Enggak Nih ya, sesuai pengalamanku ya, toxic relationship itu tidak hanya hubungan percintaan, tapi juga mencakup hubungan pertemanan, keluarga, dan sosial masyarakat Benul. Tapi yang pernah aku alamin cuma 2 ya, percintaan dan pertemanan. Jadi tahun 2019, kalau tidak salah ya, kenal dengan seorang lelaki, pertama biasa aja kayak sekedar kenal. Tapi namanya cowok kasih umpan ke cewek, akunya baperan, jadi keterusan sampai pernikahan. Oh my
my god. Sebenarnya saat itu Aku nggak sampai nikah tapi guys. ya untungnya ya. Aku bilang aku pas baperan aku bilang aku, tapi nikahnya aku nggak sampai. Gimana ya baper sampai nikah? Itu bagus sih sebenarnya kalau sampai nikah itu kan serius maksudnya ya. Iya. Sebenarnya saat itu kalau yang dipakai logika nggak akan seperti ini sih. Dulu itu pakai hati wak-wak. Kalau masalah jujuran ya sering banget. Kalau dalam finansial aku lebih berkorban, sedangkan yang cowok tidak saat itu merasa bisa aja, tapi lama kelamaan tentu akunya yang ngerasa dirugikan. Iya. By the way, kami sama-sama kuliah. Dia bener-bener nyerahkan tugas kuliah ke aku semuanya. Aku baru Oh tahu. my Ini god. enggak, Aku baru ini tahu aku juga. dari lama. Terus saat itu aku biasa aja sampai ada di titik kok aku mau ya. Dari situ aku ngerasa banget hubungan gak sehat. Dari dia hianatin aku dengan teman-temannya di belakangku ngomongin aku dan lain-lain. Sampai hal itu ngerusak rutinitas keseharianku dan aku sanggup cuma bertahan 1,5 tahun sama dia. Sebenarnya gini, hubungan itu memang toksik banget sampai buat aku nutup diri dari lingkungan terdekatku. Seolah maunya dia hanya dia. Tentu itu merugikan aku, tidak bisa paham dan memahami, hanya bisa menuntut tanpa solusi. Hal inilah toksik banget. Pesan sih buat cewek-cewek, jangan dipertanyakan lagi kalau udah lihat fakta real, perilaku dari cowok kalian yang mengarah ke indikasi toksik. Boleh banget jatuh cinta, asal jangan lupa pakai logikanya biar nggak masuk ke toxic relationship. Kadang orang itu pertahanin hubungan yang jelas-jelas nggak ada benefitnya atau keuntungannya, cuman karena aku sayang sama dia. Nggak bisa sih, masa depan nggak bisa digantungin sama kasih sayang. Oh. Itu aja yuk. Kena banget sih. Mungkin karena kami memang satu circle juga sama dia gitu. Jadi Bener, dan dia kita ngerasain ceritakan banget apa yang dia rasain ya. Kita miris sih sebenarnya ya. Kita mau ngomong apa aku? Aku takut ngomel. Aku takut ngomel. Maaf. Sebenarnya kalau udah masalah pernikahan ini udah lebih ini ya, lebih dalam Lebih lagi. klimaks lagi sih. Jadi menurut iya, aku. Lebih ini kompleks lagi pernikahan ini kan permasalahannya, bukan cuma ada masalah nafkah, ada masalah nafkah apa-apa macam-macam kan ya, ada Pernikahan. masalah ini rumah apalagi tangga. kita belum menikah mengalami ya, Iya, belum kita kita nggak belum bisa mengalami. ini, nggak bisa Jadi kita apa-apa. nggak ngerasain apa yang dia rasakan sebenarnya. Cuman kalau menurut aku pernikahan udah pasti pernikahan itu ada up and down-nya ya kan. Tapi kalau ini udah pasti toksik, jelas. Karena kebanyakan rugi daripada untung. Sebenarnya hubungan tuh nggak bisa dilihat dari untung ruginya sih, ya kan? Cuman kayak semua tuh pasti ada untung ruginya. Cuman kalau perempuan menurut aku nggak tahu ya, tapi ini menurut aku karena selain aku ada juga ternyata kayak salah satu temen aku ini ada juga beberapa temen lain gitu. Mereka sempat selalu cerita kalau aku tuh pada udah kayak gini. Ini menyangkut soal finansial ya guys. Maksud aku ya sebenarnya nggak apa-apa kalau kalian punya pacar yang mungkin belum kerja atau nggak kerja, tapi dia ngerti buat ngimbangin kalian gitu loh. Maksudnya takut banget. Sumpah aku beneran takut deh. Aduh, itu ya untuk yang aku berpikir secara pribadi mungkin bakal berpikir kayak oh pelit banget sih dia, ya terserah lah gitu kan. Cuman menurut pengalaman aku pernah di posisi kayak aku setiap kali aku pacar tuh nggak punya uang tuh nggak apa-apa, uang aku gitu, sampai di titik aku punya keperluan dan aku nggak punya uang karena aku ngerasa aku selalu ngebantu pacar aku kan nanya bisa bantu nggak, aku mau bayar ini gitu, dia nggak bisa.